Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dalam kegiatan presentase. Namun sebelum kami mulai presentasi, sebaiknya perkenalkan diri saya. Nama saya Maksudi Ratu SAG, tempat tugas MTS Negeri 1 Sumbawa. Adapun pembimbing kami dalam pelatihan jarak jauh ini adalah yang terhormat Bapak Bambang Dr. Andus Bambang Rudianto MPD. Kemudian tidak lupa pula kami sangat berterima kasih pula kepada Bapak Dr. Haji Jafar MPD selaku Kepala Balai Diklat Denpasar. Kemudian kepada Bapak Ahmad Zaini SAG selaku Ketua Panitia beserta panitia lainnya, dan Bapak Putu Santika selaku Ketua Bidang Akademis. 3. Adapun judul dari proposal PTK saya kali ini adalah penerapan model problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran fikih di kelas 85 MTS Negeri 1 Sumbawa tahun pelajaran 2019-2020. Yang pertama adalah bab pendahuluan. Di dalam bab pendahuluan, di situ ada latar belakang. Di dalam bab 1 ada pendahuluan. Kemudian A, latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang pertama adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan menyempurnakan kurikulum menjadi kurikulum 13 atau K13 yang menekankan pelaksanaannya pembelajaran pada aspek atau perubahan perilaku dan kompetensi yang diinginkan dicapai adalah kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kemudian yang berikutnya adalah untuk meningkatkan aktivitas dan semangat belajar diperlukan keterampilan dan kreativitas guru dalam menyampaikan materi, yaitu dengan cara menggunakan metode yang tepat dan memotivasikan. Kemudian berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu kita adakan suatu penelitian pendidikan. Dalam hal ini, penulis akan mengangkatkan suatu topik, yaitu penerapan model problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran fikih di kelas 85 MTS Negeri 1 Sumbawa. Kemudian yang berikutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap hasil evaluasi pembelajaran fikih pada materi makanan dan minuman yang halal dan haram menurut syariat Islam, maka peneliti berhasil mengidentifikasikan beberapa permasalahan, antara lain: 1. Siswa kurang ingin tahu tentang halal dan haramnya makanan dan minuman yang halal dan haram menurut syariat Islam. Yang kedua, siswa kurang memahami lebih dalam tentang manfaat makanan dan minuman yang dikonsumsinya. Yang berikutnya adalah rumusan masalah. Dalam hal ini, peneliti memberikan rumusan masalah hanya ada dua. Yang pertama adalah bagaimanakah penerapan model problem based learning pada pembelajaran fikih di kelas 85 MTS Negeri 1 Sumbawa. Yang kedua, bagaimanakah dari model problem based learning pada pembelajaran fikih di kelas 85 MTS Negeri 1 Sumbawa. Adapun tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui penerapan model problem based learning pada pembelajaran fikih di kelas 85 MTS N1 Sumbawa.
Kemudian yang kedua, untuk mengetahui hasil belajar model problem based learning pada pembelajaran fikih di kelas 85 MTS Negeri 1 Sumbawa. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat yang pertama adalah bagi lembaga sekolah. Kemudian yang kedua bagi guru. Kemudian manfaat yang ketiga bagi peserta didik. Dan manfaat yang keempat bagi praktisi pendidikan. Di sini bagi lembaga atau sekolah adalah sekolah akan mengalami perubahan untuk perbaikan yang lebih pesat karena mampu menanggulangi berbagai masalah belajar siswa dan perbaikan kesalahan konsep. Kemudian yang kedua, sekolah memiliki guru yang berpotensi dan profesional dalam mengelola kelas. Dan yang ketiga, berbagai strategi atau teknik pembelajaran dapat dihasilkan sekolah dan disebarluaskan ke sekolah lain. Kemudian bagi guru, yang pertama, penerapan model problem based learning dalam pembelajaran fikih tentang peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran fikih. Selain dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas pada mata pelajaran lain sesuai dengan tugas dan fungsi guru mata pelajaran. Selain itu pula juga meningkatkan keprofesional guru sebagai agen pembelajaran serta mengembangkan model pembelajaran problem based learning termasuk berbantuan media atau metode pembelajaran yang variatif. Kemudian membuat guru lebih percaya diri karena mampu mengenali kelemahan dan kelebihan dalam mengajar. Kemudian yang berikutnya memberikan kesempatan untuk berperan aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan itu sendiri. Kemudian bagi peserta didik, untuk peserta didik, yang pertama adalah hasil penerapan model problem based learning pada pembelajaran fikih dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang lebih baik dan lebih tertarik mengikuti model pembelajaran yang variatif dari guru sehingga kemampuan kognitif, psikomotorik, dan efektif siswa semakin meningkat. Kemudian memperbaiki belajar siswa sehingga hasil belajar diharapkan akan meningkat. Kemudian yang terakhir adalah menjadi model bagi siswa bahwa guru memberikan perhatian khusus terhadap hasil belajar siswa. Kemudian bagi praktisi pendidikan, yang pertama adalah mengembangkan profesi guru, kemudian yang berikutnya untuk menerapkan dunia sekolah akademik di lingkungan sekolah itu sendiri. Kemudian bab kedua, yaitu di sana ada kajian pustaka. Kajian pustaka ini dibagi dua. Yang pertama adalah hasil belajar. Satu, pengertian tentang belajar. Yang kedua, pengertian hasil belajar. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Dan yang keempat, indikator aktivitas belajar. Kemudian yang kedua, model pembelajaran. Satu, pengertian model pembelajaran. Kemudian pengertian model problem based learning. Kemudian yang ketiga, keunggulan model problem based learning. Bab kedua adalah kajian pustaka. Dalam kajian pustaka ini ada dua. Yang pertama adalah hasil belajar, yang kedua adalah model pembelajaran. Kemudian dari hasil belajar itu ada pengertian tentang belajar, kemudian ada pengertian hasil belajar, kemudian ada faktor yang mempengaruhi hasil belajar, dan indikator aktivitas belajar. Pengertian tentang belajar adalah proses perubahan tingkah laku sebagai akibat pengalaman atau latihan. Ini adalah menurut Alif Sabari. Kemudian pengertian hasil belajar. Purwanto mendefinisikan hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia
berubah dalam sikap dan tingkah lakunya. Aspek perubahan ini mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama, ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Sekarang model pembelajarannya. Dalam model pembelajaran, yaitu model pembelajaran model pembelajaran, pengertian model problem based learning adalah kurikulum dan proses pembelajaran di mana di dalam kurikulumnya dirancang masalah-masalah yang menuntut siswa mendapatkan pengetahuan yang penting, membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah dan memiliki strategi belajar sendiri serta memiliki kecakupan berpartisipasi dalam tim. Proses pembelajaran ini menggunakan pendekatan yang sistematik untuk memecahkan masalah atau menghadapi tantangan yang nanti diperlukan dalam karir dan kehidupannya sehari-hari. Kemudian keunggulan model problem based learning ini ada beberapa keunggulannya, antara lain pemecahan masalah menerapkan teknik yang cukup bagus untuk melihat keunggulan model problem based learning adalah yang pertama adalah pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. Kemudian, pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Kemudian, memecahkan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Dan pemecahan masalah dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dan kehidupan nyata. Pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Di samping itu pula, pemecahan masalah itu juga dapat mendorong untuk melakukan evaluasi sendiri, baik terhadap hasil maupun proses belajar. Kemudian terakhir, melalui pemecahan masalah bisa memperlihatkan kepada siswa bahwa setiap mata pelajaran pada dasarnya merupakan cara berpikir dan sesuatu yang harus dimengerti oleh siswa, bukan hanya sekedar belajar dari guru dan buku-buku saja. Adapun langkah-langkah dalam model problem based learning ini atau PBL ini adalah yang pertama adalah orientasinya pada masalah, yang kedua tentang organisasi belajar, yang ketiga penyelidikan individu maupun kelompok, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil penyelesaian masalah, yang kelima analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah itu sendiri. Kemudian bab 3, metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini ada setting penelitian. Di dalam penelitian ini dilaksanakan di MTS Negeri 1 Sumbawa kelas 85. Waktu pelaksanaan penelitian yaitu pada tanggal 24 Agustus sampai dengan tanggal 24 September 2020. Adapun siswa yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah kelas 85 yang sebanyak atau berjumlah 32 siswa yang terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. Kemudian metode penelitian. Dalam metode penelitian ini menggunakan metode
penelitian post-test, tes dan wawancara atau interview dengan model problem-based learning, mencoba untuk memperbaiki proses belajar mengajar di dalam kelas tersebut. Kemudian rencana tindakan penelitian. Sebelum penelitian tindakan kelas ini dilakukan, peneliti melakukan penelitian pendahuluan atau disebut dengan pra-penelitian. Kemudian akan dilanjutkan dalam 2 siklus pada mata pelajaran fikih, pokok bahasan makanan dan minuman yang halal dan haram menurut syariat Islam. Hal ini dimaksudkan untuk melihat perkembangan aktivitas siswa pada setiap siklus setelah diberikan tindakan. Bila pada siklus 1 terdapat masalah dalam tindakan dan indikator keberhasilan belum tercapai, selanjutnya dilakukan tindakan ulang melalui siklus berikutnya, yaitu siklus 2. Lebih banyak diarahkan pada perbaikan dan penyempurnaan terhadap kekurangan yang terdapat pada siklus 1. Namun diawali dengan refleksi awal atau disebut dengan pra-penelitian menurut Tampu Bolon 2011 seperti yang tersaji pada gambar berikut. Kemudian berikut ini adalah langkah-langkah penelitian tindakan kelas pada masing-masing siklus. Untuk siklus 1, di sana ada 1 perencanaan tindakan, kemudian 2 pelaksanaan tindakan, 3 pengamatan atau observasi, dan yang keempat adalah refleksi. Kemudian dilanjutkan dengan siklus 2. Dalam siklus 2 ini ada beberapa juga yang harus diperhatikan. Yang pertama, perencanaan tindakan, kemudian pelaksanaan tindakan, yang ketiga pengamatan ataupun observasi, dan yang keempat refleksi. Kemudian bagian D adalah pengumpulan data. Dalam pengumpulan data ini, peneliti yang pertama kali dilakukan adalah observasi. Observasi ataupun pengamatan ini dilaksanakan oleh peneliti ketika peneliti mengajar di kelas tersebut dengan menggunakan metode demonstrasi dan tanya jawab, sehingga peneliti memperoleh gambaran suasana kelas dan peneliti dapat juga menentukan metode demonstrasi dan tanya jawab yang lebih baik pada pertemuan berikutnya. Kemudian yang kedua, interview ataupun wawancara. Kemudian menurut Suharsimi Arikunto, metode interview sering disebut juga dengan wawancara atau questionnaire lesson adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Kemudian tes dilaksanakan setiap akhir siklus. Hal ini dimaksudkan untuk mengukur hasil perolehan siswa setelah pemberian tindakan tes. Yang ketiga adalah tes dilaksanakan setiap akhir siklus. Hal ini dimaksudkan untuk mengukur hasil yang diperoleh siswa setelah pemberian tindakan dan tes tersebut berbentuk. Kemudian yang berikutnya adalah daftar pustaka. Di sini saya tidak perlu membaca dari daftar pustaka, cukup melihat dari tayangan berikut. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.